Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Amelia Ardana dengan NIM 7233210021 dari Program Studi Manajemen Stambu 2023 Universitas Negeri Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Risiko Operasional pada Usaha Sasagun Anti Jabir, Studi Kualitatif dan Mitigasi Risiko. Penelitian ini saya buat untuk memahami bagaimana sebuah UMKM menghadapi berbagai risiko dalam kegiatan operasionalnya, mulai dari keterlambatan pengiriman, kenaikan harga bahan baku, sampai beban kerja yang meningkat. Lewat penelitian ini, saya juga belajar banyak tentang penerapan manajemen risiko berbasis ISO 31000 dan Enterprise Risk Management dalam dunia usaha nyata. Jadi, langsung saja, mari kita mulai dari bagian pertama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan strategi manajemen risiko dilakukan pada sektor UMKM, khususnya dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko operasional yang dapat mempengaruhi kinerja usaha. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis yang efektif bagi pelaku usaha UMKM dalam meminimalkan potensi kerugian dan meningkatkan keberlanjutan bisnis. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mendalam mengenai pentingnya penerapan prinsip Enterprise Risk Management dan ISO 31000 sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajerial yang lebih efektif, terarah, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Nah teman-teman, penelitian ini saya lakukan menggunakan pendekatan kualitatif yang dimana data yang saya peroleh tersebut melalui wawancara dan penyebaran kuesioner ke pihak yang terlibat langsung dalam operasional usaha. Nah dalam penelitian saya ini, pihaknya itu merupakan pemilik usahanya langsung nih. Selain itu, untuk melihat seberapa besar risikonya, saya memakai Likelihood Impact Matrix, yaitu alat analisis yang membantu melihat hubungan antara peluang terjadi risiko dan dampaknya terhadap bisnis. Begitu. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, terdapat risiko operasional di dalam usaha ini, seperti lonjakan permintaan yang tidak sebanding dengan kapasitas produksi. Terus juga hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pola produksi Sasagun Anti Jabir ini masih bersifat manual nih, dan bergantung pada sistem pre-order dan just in time yang memiliki kelemahan ketika dihadapkan pada dinamika pasar. Strategi ini memang mampu menjaga kesegaran bahan baku dan menghindari penumpukan persediaan. Namun, pada saat permintaan meningkat secara drastis, misalnya nih ketika promosi dilakukan melalui media sosial, sistem tersebut tidak mampu memberikan fleksibilitas. Risiko usaha Sasagun terbagi menjadi dua, yaitu risiko internal dan juga risiko eksternal. Nah teman-teman, risiko internal dan juga eksternal ini masing-masing terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu risiko internal, yang dimana meningkatnya beban kerja. Yang kedua yaitu keterlambatan pengiriman, dan yang ketiga tidak adanya buffer stock. Nah, tidak ada buffer stock ini dikarenakan sistem pre-order dan juga just in time yang diterapkan oleh pelaku usaha. Risiko eksternal yang pertama yaitu lonjakan permintaan saat promosi. Ketika promosi besar-besaran yang dilakukan di media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, atau dan lain sebagainya, hal itu akan membuat para konsumen tertarik untuk membeli karena promosi tersebut, yang menyebabkan menjadi tingginya lonjakan permintaan. Yang kedua yaitu biaya operasional yang meningkat. Yang ketiga yaitu kenaikan harga bahan baku. Kenaikan harga bahan baku ini menyebabkan pelaku usaha harus memikirkan cara yang baik untuk tetap mempertahankan kualitas dengan harga yang melonjak tinggi. Nah, untuk dapat lebih memahami kemungkinan terjadi risiko dan juga dampak terjadi risiko tersebut, teman-teman dapat melihat tabel yang sudah tersedia di atas. Nah, proses identifikasi ini dilakukan dengan menganalisis dua dimensi, yaitu kemungkinan terjadinya frekuensi dan konsekuensinya yaitu dampak.
Nah, kedua aspek ini diukur menggunakan skala 1 sampai 5, yang pada skala frekuensi nilai 1 hingga 5 menunjukkan tingkat kemungkinan mulai dari tidak pernah, jarang, cukup sering, sering, hingga sangat sering. Sementara itu, pada skala dampak, nilai 1 hingga 5 menunjukkan konsekuensi mulai dari sangat kecil, kecil, sedang, besar, hingga sangat besar. Nah, berdasarkan tabel identifikasi risiko operasional sebelumnya yang telah saya jelaskan, atau yang telah teman-teman lihat, langkah selanjutnya ialah menggunakan matriks likelihood impacts. Matriks ini membantu mengevaluasi risiko prioritas berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya dan dampak risiko. Nah, area dalam matriks memiliki 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Warna merah menunjukkan tingkat risiko yang tinggi, warna kuning menandakan tingkat risiko yang sedang, dan warna hijau menunjukkan tingkat risiko yang rendah. Berdasarkan tabel identifikasi yang telah teman-teman lihat sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai maksud dari kode-kode dan juga angka-angka tersebut. Nah, hasil analisis risiko menggunakan matriks likelihood impact ini dapat disimpulkan bahwa UMKM Sasagun Anti Jabir menghadapi sejumlah risiko operasional dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Risiko yang menempati kategori tinggi meliputi peningkatan beban kerja yang ditandai dengan kode A1, keterlambatan pengiriman yang ditandai dengan kode A2, lonjakan permintaan saat promosi besar yang ditandai dengan kode B1, serta kenaikan harga bahan baku yang ditandai dengan kode B3. Risiko-risiko ini dinilai paling berpengaruh terhadap kelangsungan usaha karena dapat mengakibatkan penurunan kepuasan pelanggan, terganggunya arus kas, hingga hilangnya kepercayaan konsumen. Sementara itu, risiko yang berada pada kategori sedang seperti ketiadaan buffer stock yang ditandai dengan kode A3 dan kenaikan biaya operasional B2, meskipun dampaknya relatif lebih kecil, tetap menuntut perhatian manajemen agar tidak berkembang menjadi masalah yang serius. Nah, teman-teman, menariknya, usaha Sasagun Anti Jabir ini belum memiliki perlindungan asuransi. Padahal, asuransi dapat membantu usaha dalam mengelola risiko finansial yang timbul dari gangguan operasional, seperti keterlambatan pengiriman atau kerusakan bahan baku. Dengan mengambil produk asuransi bisnis atau asuransi aset, usaha dapat meminimalkan kerugian dan menjaga arus kas tetap lebih stabil ketika terjadi risiko yang tidak terduga. Jadi, asuransi ini bisa jadi solusi preventif yang sangat penting. Nah, teman-teman, dari penelitian yang sudah saya jelaskan dan hasil penelitian yang sudah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa UMKM Sasagun Anti Jabir ini ternyata punya beberapa risiko operasional yang cukup berpengaruh terhadap kelancaran dan keberlanjutan usahanya. Risiko yang paling sering muncul ini seperti beban kerja yang berat, pengiriman yang sering telat, dan lonjakan permintaan ketika masa promosi dan juga harga bahan baku yang naik. Selain itu, ada juga risiko sedang seperti tidak adanya buffer stock atau stok cadangan dan meningkatnya biaya operasional. Nah, lewat penerapan pendekatan ISO 31000 dan prinsip Enterprise Risk Management, usaha ini bisa lebih paham bagaimana cara mengidentifikasi dan menilai risiko berdasarkan seberapa besar kemungkinan dan dampak terjadinya. Dari hasil analisis, sebagian besar masalahnya ternyata datang dari keterbatasan tenaga kerja dan sistem produksi yang masih manual, jadi belum terlalu efisien. Berdasarkan kesimpulan hasil analisis dan juga hasil penelitian terhadap kondisi operasional dan tantangan yang dihadapi, ada beberapa saran atau rekomendasi yang dapat dipertimbangkan pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi, menjaga kualitas layanan, serta meminimalkan risiko operasionalnya. Yang pertama yaitu peningkatan kapasitas produksi dengan cara menambah tenaga kerja musiman saat periode promosi besar agar proses produksi dan distribusi tidak terhambat. Yang kedua yaitu perencanaan stok dan logistik. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan buffer stok sederhana serta memperbaiki sistem antrean pemesanan untuk menjaga ketepatan waktu pengiriman. Yang ketiga yaitu efisiensi biaya dan rantai pasok.
Pelaku usaha dapat melakukan diversifikasi pemasok bahan baku serta perencanaan produksi berdasarkan perkiraan permintaan untuk mengurangi dampak fluktuasi harga. Dan yang terakhir, yang keempat, meningkatkan sistem pengendalian mutu. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan kontrol mutu yang konsisten agar produk tetap terjaga kualitasnya meskipun permintaan sedang meningkatnya. Selain itu, saya juga menyarankan agar usaha ini mulai mempertimbangkan penggunaan asuransi UMKM atau asuransi aset. Dengan begitu, usaha bisa terlindungi dari kerugian besar akibat risiko yang tidak bisa diprediksi. Penelitian ini memberikan manfaat yang sangat penting bagi saya sebagai mahasiswa program studi manajemen karena dapat memperluas pemahaman saya mengenai penerapan manajemen risiko dalam dunia bisnis yang nyata, khususnya pada sektor UMKM. Nah, melalui penelitian ini saya belajar bagaimana teori risiko seperti ISO 31000 dan Enterprise Risk Management dapat digunakan secara praktis untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta memitigasi risiko-risiko, terutama risiko operasional yang dihadapi oleh sebuah usaha. Selain itu, penelitian ini juga meningkatkan kemampuan analisis saya dalam menilai hubungan antara faktor internal dan eksternal perusahaan dengan dampak risiko terhadap kinerja dan keberlanjutan usaha. Saya juga memperoleh pengalaman langsung dalam mengumpulkan data kualitatif seperti wawancara dan juga kuesioner, serta dalam menyusun rekomendasi strategis berbasis hasil penelitian. Secara keseluruhan, penelitian ini menambah wawasan saya tentang pentingnya pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan manajerial, serta mempersiapkan saya untuk mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko ketika menghadapi tantangan di dunia kerja maupun dalam menjalankan usaha sendiri di masa depan. Nah, dalam penelitian ini, saya berkontribusi pada beberapa bagian penting nih, yaitu penulisan pendahuluan, kajian teori, analisis data hasil wawancara, serta penyusunan hasil dan pembahasan dan daftar pustaka. Pada bagian pendahuluan, saya berperan dalam merumuskan latar belakang dan tujuan penelitian agar relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Sasagut Anti Jabir ini. Nah, pada kajian teori, saya menyusun landasan konseptual terkait manajemen risiko, ISO 31000 dan Enterprise Risk Management sebagai dasar analisis. Selanjutnya, saya ikut menganalisis data hasil wawancara dengan pemilik usaha untuk mengidentifikasi risiko operasional yang paling sering terjadi serta menafsirkan hasilnya ke dalam pembahasan yang sistematis. Saya juga berperan dalam menyusun bagian hasil dan pembahasan untuk menjelaskan temuan utama penelitian dan mengaitkannya dengan teori yang relevan. Melalui kontribusi ini, saya memperoleh pengalaman langsung dalam menyusun karya ilmiah dan memahami penerapan manajemen risiko di dunia usaha. Secara keseluruhan, kontribusi saya yaitu sebesar 80% dari 100% di dalam penelitian ini. Baik, mungkin itu saja hasil penelitian yang bisa saya sampaikan. Semoga melalui hasil penelitian ini dapat memberikan insight baru tentang pentingnya manajemen risiko di dunia UMKM. Saya Amelia Ardana, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.